Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Christian Adi Perdana, NIM H02220069. Di sini saya akan melaksanakan praktikum rancangan percobaan tahun 2024 menggunakan aplikasi SPSS dan juga RStudio. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yakni SPSS-nya. Saya akan melaksanakan analisis dari uh, data yang sudah diberikan. Di sini untuk SPSS sudah saya download dan juga akan laksanakan untuk analisis selanjutnya, yakni yang pertama itu ada file. Di sini ada membuka file. Untuk file Excel-nya, Excel rancang fix data yang terbaru. Oke, kita oke saja. Mohon maaf, memang laptop saya laptop lama, jadinya mungkin harap bersabar dari pembacaan file-file ataupun setiap yang akan saya gunakan. Di sini kita klik OK saja. Nah, di sini sudah terlihat data. Saya rapikan dulu supaya terlihat jelas. Nah, di sini masih ada perlu penyesuaian terkait variabel view. Saya klik variabel view di sini. Ulangan kita sebagai string ataupun tidak kita analisis karena memang hanya berupa huruf saja. Nah, di sini kita klik OK. Nah, yang kita analisis itu hanya KTK dan juga tinggi tanaman. Yang lainnya itu hanya sebagai uh, label ataupun yang akan dijadikan apa ya, nama seperti itu. Mungkin di sini saya juga akan mengganti dengan numerik karena data yang diberikan pada Excel itu adalah berbentuk angka seperti itu. Nah, di sini ada KTK dan juga tinggi tanaman. Di sini numerik. Oke. Jadi desimalnya saya pilih 2 untuk melihat dua angka di belakang koma. Mungkin itu untuk pengukurannya kita akan menggunakan scale karena ini yang akan dianalisis. Untuk merapikan data mungkin cukup mudah. Selanjutnya langsung saja kita ke analisis ANOVA-nya. Yang pertama itu ada analisis di analyze univariate. Nah, di sini saya akan melakukan analisis terkait ANOVA dari data yang sudah ada. Untuk dependent variabelnya di sini saya masukkan untuk KTK-nya karena memang yang ditanyakan pada soal yang pertama adalah pengaruh ulangan dosis pupuk, kelator, dan juga kombinasi terhadap kapasitas superkation. Namun di sini uh, yang digunakan hanyalah dosis pupuk dan juga ulangan dosis pupuk dan juga kelator. Seperti ini saya masukkan
pada fix faktor, faktor variabel tetap sini. Nah, untuk selanjutnya itu akan dilakukan modeling pada analisis data ini. Di sini saya masukkan ulangan, dosis pupuk, kelator, dan juga kelator. Dan juga interaksi antara keduanya, yakni dosis pupuk dan juga kelator. Ini saya memilih dua-duanya dengan mengklik shift atau control untuk memperoleh keduanya. Kita tetap type 3, kita klik continue, kita pilih post hoc, so, kita masukkan semuanya, kita pilih kan, kita klik continue. Oke. Nah, di sini setelah klik continue, maka pada menu output yang ada di sini akan keluar hasilnya seperti itu. Mungkin kita langsung oke saja. Nah, di sini akan keluar hasil dari analisis ANOVA Duncan test seperti itu. Mohon maaf, saya tadi kepencet aplikasi yang lain. Uh, Oke, bisa kita lanjutkan. Mohon maaf atas gangguannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil ANOVA yang uh, sudah dilakukan pada analisis ANOVA yang pertama. Di sini kita lihat pada tabel uh, test of between subject effect. Di sini ada yang kita analisis adalah KTK. Di sini ulangan. Di sini yang kita perlu lihat adalah mungkin ini adalah hasil rinci dari analisis statistiknya, ada degree of freedom, mean square, F, dan juga signifikansi. Di sini kita lihat bagian signifikansi. Nah, di sini pada tabel yang bagian ulangan, di sini ulangan tidak memiliki signifikansi ataupun nilainya itu lebih dari 0,05. Di sini nilainya 0,9 yakni mendekati 1 yakni tidak um, tidak memiliki signifikansi apapun terhadap hasil dari KTK seperti itu. Untuk dosis dan pupuk juga sama 0,5 di atas 0,05. Jadi di sini tidak ada signifikansi pada analisis ANOVA tersebut dan juga kelator 0,4. Nah, untuk dosis pupuk dan juga kelator itu juga sama. Lebih dari uh, mohon maaf, dosis pupuk dan juga kelator memengaruhi sifat dari KTK itu sendiri, yakni lebih dari 0,05, kurang dari 0,05, kurang dari 0,5. Jadi interaksi antara dosis pupuk dan juga kelator memiliki signifikan terhadap hasil kapasitas tukar kation seperti itu. Di sini juga ada hasil post hoc-nya pada subset 1. Di sini juga akan bisa kita lihat hasil uji Duncan-nya. Di sini signifikansinya 0,5. Di sini juga akan tertera masih pada satu subset seperti itu. Selanjutnya ada dosis pupuk. Di sini juga 0,2 di sini signifikansinya, yang menandakan tidak signifikan terhadap hasil KTK seperti itu. Nah, di sini itu juga sama, semuanya pada satu subset yang sama. Jadi untuk ke, ke ketiga-tiganya tidak mempengaruhi terkait hasil dari KTK itu sendiri. Mungkin selanjutnya kita akan menganalisis hubungan antara KTK, kapasitas tukar kation, dan juga kombinasi. Di sini saya hilangkan terlebih dahulu. Di sini untuk kombinasi
pengaruh kombinasi terhadap KTK. Caranya sama. Ini tipe 3, oke, continue. Terus post hoc, ini kita pilih kombinasi, dunkan, klik continue. Oke, maka akan muncul hasil di sini, hasil dari kombinasi antara KTK dan juga kombinasi antara basis pupuk dan juga kelator di sini memiliki nilai 0,026, yakni lebih kecil dari 0,05, yakni menandakan tingkat signifikansi dosis pupuk dan juga kelator pada kapasitas tukar kation. Nah, bisa dilihat dari nilainya seperti ini. Nah, untuk hasil posoknya, analisisnya memiliki hasil signifikansi yang bersama-sama pada kombinasi P1K2 pada subset 1, 2, dan 3 secara bertahap seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait korelasi. Di sini nanti akan ada, bukan korelasi, signifikansi terkait adanya A, B, C, dan juga D. Di sini terdapat simbol-simbol yang menandakan masing-masing kombinasi memiliki signifikansi yang tertuliskan pada grafik ini. Subset 1, subset 2, dan juga subset 3. Seperti itu. Mungkin untuk analisis selanjutnya, kita akan menganalisis korelasi. Korelasi di sini ada analyze, korelasi antara bivariat, dua variabel, antara KTK dan juga tinggi tanaman. Apakah keduanya berkorelasi positif ataupun negatif? Seperti itu. To tell test person, kita klik OK saja. Nah, di sini hasil korelasinya antara KTK dan juga tinggi tanaman. Di sini juga signifikansinya 0,1, 0,15, yakni menandakan arti korelasi negatif seperti itu. Di sini juga secara nilai, jika nilainya mendekati 1, di sini juga mendekati 1 bahwa korelasi tersebut positif. Tetapi jika nilainya negatif, maka korelasi antara kedua variabel ini negatif seperti itu. Jadi nanti akan saya gambarkan grafik terkait grafik korelasi ini, terkait hubungan antara KTK dan juga tinggi tanaman. Di sini juga nilainya kurang dari 0, kurang dari 0 yang negatif, yang menandakan tidak memiliki korelasi ataupun berkorelasi negatif. Grafiknya, langkah selanjutnya akan saya analisis grafik, menampilkan dalam grafik scatter. Di sini ada graf, legasi dialog, scatters. Kita pilih simple. Nah, ini untuk aksisnya kita pilih pada KTK-nya, sumbu Y-nya KTK, dan juga sumbu X-nya tinggi tanaman. Kita klik OK saja. Oke. Nah, di sini di grafik sumbu X dan juga sumbu Y, KTK dan juga tinggi tanaman, di sini datanya sangat acak, yang apakah nanti kecenderungan data ini akan naik atau turun, nanti akan digambarkan dengan grafik regresi linear. Nah, caranya itu akan menampilkan grafik garis linear, itu kita klik 2 kali, nanti akan muncul ini chart editor. Nah, chart editor ini
kita akan menambahkan fitur garis regresi. Di sini kita klik add fit line and add total. Di sini ada muncul kolom properties. Nah, di sini ada fit line. Kita pilih linear dengan ketentuan yang lain tetap sama. Oke, apply. Kita close saja. Di sini akan muncul garis. Kita close saja. Di sini akan muncul garis yang menandakan bahwa korelasi antara KTK dan juga tinggi tanaman memiliki nilai yang negatif ataupun grafik cenderung turun. Jadi tidak tidak terjadi korelasi yang antara tinggi KTK dan juga tinggi tanaman seperti itu. Mungkin kita ketika ingin menyimpan grafik ini juga bisa pada hasil yang output SPSS analisis yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Close saja. Di sini akan otomatis terupdate grafik tadi. Di sini kita bisa copy style output ataupun mengekspor dalam bentuk gambar seperti itu. Mungkin itu untuk analisis SPSS. Di sini memang kecenderungan datanya dari saya review kembali terkait tingkat signifikansinya antara pengaruh dosis pupuk, kelator, dan juga ulangan. Untuk ulangan sendiri tidak memiliki signifikansi, yakni nilainya lebih dari 0,05. Dosis pupuk tidak memiliki signifikansi karena nilainya 0, lebih dari 0,05 dan juga kelator lebih dari 0,05. Tapi pada dosis pupuk dan juga kelator memiliki signifikansi terhadap hasil kapasitas tukar kation. Kombinasi antara keduanya menghasilkan nilai signifikansi 0,1 yang uh, artinya kombinasi antara dosis pupuk dan juga kelator mempengaruhi kapasitas tukar kation. Ditunjukkan dengan nilai tersebut kurang dari 0,05. Di sini dan juga sama sudah kita analisis korelasinya dan juga hubungan antara kombinasi-kombinasi tersebut dari analisis Duncan seperti itu. Selanjutnya kita bisa save dari hasil output ini. Kita save pada dengan nama output data rancang terbaru. Kita klik save. Ini akan otomatis menyimpan data supaya tidak hilang sebagai bukti hukum. Oke, untuk analisis selanjutnya dari data yang sudah kita peroleh, kita akan lanjut ke aplikasi RStudio. Kita tutup saja supaya tidak nge-lag. Kita tutup, kita oke. Di sini langsung kita muncul pada menu R. Di sini kita akan melakukan yang pertama itu. Tapi sebelum itu, sebelum saya melakukan pengambilan video ini, saya sudah mengimport beberapa tools. Mengimport tools yakni berupa package ataupun seperangkat perintah yang akan kita gunakan. Di sini sudah saya install, lewat sini sudah saya install beberapa
uh, library ataupun package yang sudah bisa dilihat pada grafik pada list-list sebelah kanan bawah. Mungkin saya list ada read, read XL di sini membaca yang akan kita lakukan nanti membaca read baca Excel file, research analysis untuk eksperimen biologi dan juga turunan-turunannya yang akan seperti agricolae dan juga nanti kita akan menampilkan grafik. Ya, di sini yang kita akan gunakan adalah ggplot2, ggmis, ggplot seperti itu untuk menampilkan grafik yang akan uh, saya tampilkan. Di sini untuk langkah pertama kita import dataset terlebih dahulu from Excel. Di sini kita browser. Oke, untuk datanya di sini ada Ranchopix. Kita open. Nah, di sini sama seperti yang ada di SPSS. Di sini kita perlu merapikan datanya kembali karena yang digunakan itu hanya eh, KTK dan juga tinggi tanaman. Keempatnya ini cuma menjadi label seperti itu. Di sini kita tetap menjadi karakter, karakter, karakter. Oke. Ini KTK, datanya kita pakai menjadi numerik. Dan juga numerik seperti itu. Nah, di sini tetap dalam kalau dilihat dari sisi kode ini kita membuka arti dari kode ini membuka file Excel. Kita menggunakan package membuka file Excel, read Excel. Sini Ranchopix kita buka Excelnya pada direktori ini dengan tipe kolom yang akan kita gunakan kolom 1 yakni ulangan berupa teks, kolom 2 teks, kolom dan seterusnya dan kita yang akan saya akan menggunakan numerik saja. Numerik untuk katakan harga diri. Jadi kita klik import. Nah, di sini sudah ada data 36 cobaan dengan hasil KTK dan dikirakan yang berbeda. Dan juga di sini juga ada apa saja yang sudah dilakukan pada analisis pada menggunakan AR. Sudah dapat terlihat. Mungkin langkah selanjutnya kita akan mengetikkan sintaks-sintaks yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini. Pada R yang pertama itu kita akan memanggil library ataupun package-package yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada library Excel. Oke, sini sudah ada menu konsol. Sini sudah tidak ada error menyatakan kode berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada library lagi. Itu ada review research. Oke, kita klik run. Oke, selanjutnya ada Gigi Jiplot 2 gitaran. Ada jenis
Nah, di sini tenang saja ketika paket saling berkaitan itu sebenarnya tidak usah dilakukan pemanggilan dengan library ini, tapi untuk memperjelas kerja kita. Kita lupa GPP. Oke. Oke, sudah kita panggil semua. Mungkin yang selanjutnya kita akan melakukan analisis uji uji signifikansi dan ini juga saya menggunakan contekan karena menghafal semua juga sulit. Jadi yang pertama itu ada analisis, kita mendefine variabel dalam melaksanakan kode sintaks. Analisis FRB RGB dua faktor. Kita akan karena yang data kita hanya ada dua faktor, yakni ada pupuk dan juga kelator, akan menggunakan dua faktor tersebut. Di sini kita membaca data rancop yang kita isikan, yakni rancop fix ini yang kita pilih untuk kita pilih ulangan koma kita tambah lagi terus pupuk kita pilih lagi koma operator koma satu ini menandakan kita melaksanakan satu kali pendefinan variabel. Kita klik run, ini kita akan langsung mendefine variabel. Oke, ada kesalahan ketika kita belum mengambil data dari kolom yang ada, maka akan error kita belum mengambil kolom yang ada di sini. Kita run job fix ini, job fix kita isikan kolom 5 dan 6 koma. Nah, di sini kita otomatis variabel yang akan masuk adalah variabel yang kita masukkan tadi.
Ini ada KTK yang akan kita analisis dan juga ulangan-ulangan disebut dan juga kalkulator dan juga kombinasi. Kita print saja untuk menganalisis variabel yang kita di sini analisisnya sudah selesai. Saya perbesar dari hasil. Jadi sebenarnya sama dari hasil analisis variansi. Di sini terdapat fakta dua itu uh, pengaruh terhadap KTK, pengaruh terhadap pemidanaman. Di sini dari uh, ini ada faktor ulangan seperti sama tabel tadi tidak memiliki signifikansi, tabel variansinya tidak memiliki signifikansi. Sini juga sama 0,5 tidak memiliki signifikansi karena nilainya lebih dari 0,05. Ini dan juga sama kelator, dosis pupuk dan juga kelator. Nah, di sini ada kombinasi antara keduanya, yakni dosis pupuk dan juga kelator memiliki signifikansi terhadap KTK sebesar 0,01, yakni kurang dari 0,05 yang menandakan signifikan. Signifikan dituliskan dalam pada signifikansi kode yang bintang ini, terdapat kode bintang ini. Itu. Mungkin yang selanjutnya itu ada di sini terdapat Shapiro Normality Test dan juga normalisasi pada data ini. Sini selanjutnya ada hasil analisis dari variabel-variabel yang ditunjukkan pada huruf A ini. Grup ke A dan juga uh, kombinasi kombinasi antar uh, kombinasi antar ke kombinasi antar beberapa faktor yakni pupuk dan juga kilator. Sini POK1 pada grup A, AB, kombinasi seterusnya itu kombinasi P1K1 itu memiliki uh, keterkaitan erat dengan faktor-faktor kombinasi yang lain seperti itu. Nah, di sini juga dianalisis terkait tinggi tanaman. Tinggi tanaman ini uh, faktor ulangan tidak berpengaruh signifikansi. Faktor yang tidak mempengaruhi signifikansi pada tinggi tanaman itu ada uh, ulangan, kelator, dan juga kombinasi antara pupuk, dosis pupuk dan juga kelator. Tapi ini pada dosis pupuk ini mempengaruhi dari tinggi tanaman dengan nilai 0,02 yakni kurang dari 0,05 ditunjukkan dari signifikansi kode yang kurang dari 0,01 ataupun 0,05 itu bersama terhadap tinggi tanaman. Di sini korelasinya hubungan antar kombinasi-kombinasinya dinotasikan dengan huruf ABC di tersebut. Itu ini baru yang analisis variansi, analisis signifikansi terhadap KTK dan juga tinggi tanaman seperti itu. Kita lanjutkan pada analisis selanjutnya, yakni kita mendefine variabel selanjutnya, yakni variabel korelasi. Mohon maaf sebelum analisis korelasi antara KTK dan juga
tinggi tanaman, kita akan menganalisis eh, pengaruh kombinasi terhadap KTK dan juga tinggi tanaman. Karena memang di soal yang ditanyakan itu eh, dan juga KTK saja, tapi di sini juga ditampilkan tinggi tanaman. Jadi sekalian saya jelaskan seperti itu. Eh, tanah. Atau mungkin memang sudah kita analisis tadi. Oh ya mungkin ternyata memang sudah jadi satu karena memang saya masukkan di sini ada kombinasi eh, terkait pengaruh kombinasi terhadap KTK dirangkum dalam satu sintaks panjang. Jadi benar yang tadi saya sampaikan ya, jadi kita masuk adalah analisis korelasi antar KTK dan pembibitan. Kita mendefine variabel lagi, caranya sama. Kita pilih correlation, tes korelasi, tes. Nah, kita masukkan data lagi rancak fix terhadap KTK dan juga rancak fix tinggi tanah. Jadi kita run. Nah, ini tidak ada error. Jadi pendefinan variabel sudah berhasil. Kita munculkan pada konsol korelasi. Nah, di sini kita lihat korelasi antar KTK dan juga variabel. Di sini menandakan 0, ada yang negatif dan juga ada yang dengan konfidensi interval sekian. Jadi korelasi antara KTK dan juga tinggi tanaman pada yang diberikan pada soal yakni p-value-nya itu sangat kecil, yakni ada yang negatif dan juga eh, mendekati nol. Mendekati nol itu artinya korelasinya tidak memiliki korelasi yang signifikan. Itu artinya dalam sisi arti yang lain KTK tidak mempengaruhi secara tidak mempengaruhi tinggi tanaman seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan grafik dari uh, uji korelasi dalam bentuk grafik. Sebelumnya saya sudah memanggil library ataupun package-package yang digunakan untuk kita membuat grafik. Ini kita masukkan cici.
rancok data kita, ada AS di sini, kita memasukkan variabel apa saja yang kita gunakan. Ini ada sama dengan KTK, I, sama dengan tinggi tanaman. Karena ini titik tahunan topik fix. Oh ini format kita panggil lagi, kita default top X-nya itu KTK, kemudian di top X tinggi. Nah, selanjutnya itu kita akan mendefine bagaimana plot ini, grafik ini akan disampaikan. Sini karena memang sintaksnya cukup banyak dan juga kita kopas saja, nanti akan saya jelaskan arti dari sintaks ini. Nah, di sini ada geopoint. Di sini kita akan memunculkan poin-poin data point yang ada, yakni KTK dan juga tinggi tanaman itu sendiri. Nah, yang disebut ini memiliki arti bahwa ini metode apa yang kita gunakan untuk analisis dari korelasi tersebut, yakni ini ada LM, artinya linear model dengan standar error false, atau artinya standar errornya tidak ditampilkan seperti itu. Ini ada temanya klasik, ada tema-tema juga yang lain, apa ya, warna dari grafik itu sendiri. Di sini juga menampilkan label-label dari yang sudah kita define tadi, yakni ada KTK dan juga tinggi tanaman. Nah, di sini di sebelah kanan langsung terlihat, walaupun ada error seperti biasa, memang saya juga tidak hafal state-state-nya ataupun sintaks-sintaksnya, tapi di sini juga dijelaskan. Di sini juga ada grafik yang muncul seperti itu. Di sini grafiknya itu berkorelasi negatif, yakni korelasi uh, antara sumbu antara KTK dan juga tinggi tanaman itu memiliki korelasi yang negatif, terlihat pada grafik ini. Seperti itu. Di sini grafiknya juga kita bisa simpan sebagai image atau melakukan presentasi. Itu
dari hasil analisis yang sudah kita lakukan. Di sini bisa terlihat apa saja yang sudah kita analisis terkait dari uh, data yang kita miliki, yakni korelasi. Saya akan uh, yang terakhir saya akan menyimpulkan jawaban-jawaban dari uh, pertanyaan yang sudah diberikan, yakni bagaimana pengaruh pupuk, kreator, dan juga kombinasinya terhadap KTK tanah. Di sini saya menggunakan R yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini juga yang pertama itu ada pengaruh pupuk terhadap KTK tanah. Di sini pengaruh pupuk terhadap KTK tanah tidak signifikan atau nilainya kurang dari 0,05, lebih dari 0,05. Selanjutnya ada kreator juga sama. Di sini 0,4 lebih dari 0,05. Tidak signifikan. Di sini yang signifikan adalah nilainya 0,01 kurang dari 0,05, yakni kombinasi antara pupuk dan juga kreator. Mungkin selanjutnya juga di sini ada tinggi tanaman karena tidak ditanyakan, saya tidak review ulang. Yang selanjutnya ada korelasi antar tinggi tanaman dan juga KTK. Tinggi tanaman dan KTK memiliki korelasi negatif ditunjukkan pada juga grafik linear ini, linear regresi yang ini. Itu nilainya 94,5 dikurangi. Nah, tandanya dikurangi ini memiliki korelasi yang negatif terhadap grafik seperti itu. Jadi korelasi di sini intinya tidak memiliki korelasi yang signifikan seperti itu. Semisal KTK-nya tinggi itu berkebalikan dengan tinggi tanaman, dan juga sebaliknya ketika KTK-nya KTK-nya rendah maka tinggi tanamannya tinggi. Seperti itu tertunjukkan dengan data plot-plot yang kita dataset yang sudah kita analisis tadi, persebarannya seperti apa dan kecenderungan datanya seperti apa. Seperti itu. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya terus stop screen dulu. Mungkin itu saja, sekian demonstrasi dan juga presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.